Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Di video ini kalian akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Nisa. Di bab yang pertama kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum itu kita akan membahas dulu kondisi bangsa Arab pra-Islam. Poin yang pertama adalah silsilah bangsa Arab. Poin yang kedua, agama dan keyakinan masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Poin yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Poin keempat, kondisi ekonomi masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Dan poin yang kelima adalah kondisi politik masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Silsilah bangsa Arab. Tahukah kamu, bangsa Arab adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah air surut pasca banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Yafith. Siapa itu Yafith? Yafith adalah anak sulung Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bergerak ke timur, sebagian ada yang pergi ke arah barat, selatan, barat daya, dan juga tenggara. Anak kedua Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam menuju ke Mesopotamia yang sekarang disebut dengan Irak, dan sebagian keturunannya menyebar ke Jazirah Arab yang menjadi asal mula bangsa Arab. Agama dan keyakinan masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Kaum Khuza'ah. Kaum Khuza'ah adalah kaum yang pertama kali memperkenalkan berhalaisme kepada penduduk Mekah. Sedangkan penduduk Hijaz adalah penduduk pertama penyembah berhala periode kepemimpinan Amru bin Luhai. Siapa sih Amru bin Luhai? Amru bin Luhai adalah pemimpin yang disegani penduduk Mekah pada saat itu. Pada saat Amru bin Luhai mengunjungi Syam, Amru menemukan kabilah yang bernama Amalik, yaitu kabilah sebagai penyembah berhala. Kabilah Amalik menghadiahi Amru sebuah berhala bernama Habal. Setelah itu, Amru menyuruh semua penduduk untuk menyembah berhala tersebut. Selanjutnya, di masa kabilah Quraisy berkuasa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, keyakinan penduduk Mekah terhadap berhala semakin kuat. Bahkan ada 3 berhala yang mempunyai tempat khusus dan dimuliakan. Kalian tahu nggak apa nama berhalanya? Berhala itu ada 3. Yang pertama, Lata, Uzza, dan Manat. Berhala atau patung Lata adalah milik kabilah Thaqif. Berhala atau patung Uzza milik suku Quraisy dan Kinanah. Sedangkan Manat adalah milik kaum Aus dan Khazraj. Selain penyembah berhala, penduduk Mekah juga dikelilingi oleh penyembah binatang, matahari, dan api. Penyembah binatang ada di daerah Bahrain dan Haran. Penyembah matahari di daerah Yaman, penyembah api ada di daerah Irak, Tamim, Hajar, dan lain sebagainya, dan penyembah dewa ada di daerah Persia. Jazirah Arab juga dihuni oleh umat Yahudi yang lari dari Palestina menghindari penjajahan kekaisaran Romawi. Umat Yahudi menetap di daerah Hijaz. Sejak tahun 340 Masehi, di Yaman pun sudah berkembang agama Nasrani yang dibawa oleh orang Habasyah dan Romawi. Agama Nasrani berkembang pesat di Yaman setelah dikuasai oleh orang Habasyah di bawah pimpinan Raja Abraha. Mayoritas penduduk juga sangat percaya kepada tahayul, dukun, peramal, juga penyihir. Di tengah kondisi kota Mekah yang dihuni oleh berbagai kepercayaan, masih ada loh orang-orang yang berusaha menyebarkan agama tauhid kepada penduduk Mekah supaya mereka tidak menyembah berhala dan sebagainya. Orang-orang tersebut adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Salt, Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Kondisi sosial masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Beberapa sifat buruk yang dimiliki masyarakat Arab jahiliyah adalah tidak menghargai perempuan. Menurut pandangan Arab jahiliyah, perempuan adalah bagian dari harta rampasan perang.
Bahkan ketika orang Arab mendapatkan berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dia akan terkejut, malu, dan terhina sehingga hanya ada dua pilihan yang ada di dalam pikirannya. Pilihan pertama adalah mengurus bayi perempuan tersebut sampai dewasa dengan konsekuensi menanggung aib selama usia anaknya. Pilihan yang kedua adalah tega menghilangkan nyawa atau membunuh bayi perempuan tersebut karena khawatir miskin dan menjadi beban hidup. Yang kedua adalah sebagian besar berprofesi sebagai pencuri. Profesi pencuri atau perampok dipicu oleh peperangan antar suku. Suku yang kuat dapat menyerang dan merampas harta suku yang dianggapnya lebih lemah. Sifat ta'assub, yaitu fanatisme kesukuan, terlalu mendominasi yang mengakibatkan munculnya sifat sadis terhadap suku yang dibencinya. Yang ketiga adalah peminum khamr, dan yang keempat adalah penjudi. Di samping sifat-sifat buruk Arab jahiliyah, orang Arab pun memiliki beberapa sifat baik. Di antaranya adalah mempunyai daya hafal yang kuat, menyambut tamu yang baik, dan konsisten dalam keyakinan. Kondisi ekonomi masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Nasihat Hashim bin Abdul Manaf tentang menentukan perdagangan berdasarkan musim membuat perniagaan kaum Quraisy berkembang pesat. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Kondisi politik masyarakat Jazirah Arab pra-Islam. Di negeri Jazirah Arab telah berdiri beberapa kerajaan dengan dua macam sifat dan bentuk, yaitu kerajaan bermahkota tetapi tunduk pada kerajaan lain, dan kerajaan tidak bermahkota tetapi mempunyai kemerdekaan yang penuh. Salah satunya adalah Makkah. Jika dilihat secara keseluruhan, kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, terdapat tiga kekuatan politik besar yang memengaruhi politik Arab. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua, Kekaisaran Persia. Dan yang ketiga, dinasti Himyar. Kondisi politik Jazirah Arab juga terpengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Dan yang kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Jazirah Arab juga mempunyai beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya Kerajaan Hirah atau Manazirah, Kerajaan Ghassan atau Ghassaniyah, Kerajaan Kindah, Kerajaan Himyar I, dan Kerajaan Himyar II. Oke, itu dia tadi pembahasan kita hari ini tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam. Eits, jangan kemana-mana dulu teman-teman semua. Jangan lupa kerjakan soal yang ada di akhir video ini ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.